Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Jeremy Gisbere, NIM 23120084. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar 1, model dan simulasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu distribusi peluang distrik. Distribusi peluang distrik adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Sedangkan variabel random adalah variabel random yang memiliki nilai yang dapat dihitung. Serta distribusi peluang distrik yaitu di mana semesta pengubah acaknya dapat dihitung atau berhingga, misalnya pengubah acak sebuah lemparan dadu bernilai 1 hingga 6. Apabila himpunan pasangan terurut X, Fx merupakan suatu fungsi peluang, fungsi massa peluang atau distribusi peluang pengubah acak distrik X, maka untuk setiap kemungkinan hasil X berlaku, Fx lebih besar 0, Fx sama dengan 0 atau 1, Px kurang dari sama dengan Fx. Di sini ada sebuah contoh soal. Misalnya peluang sebuah kota mengalami gempa bumi setiap bulan adalah 1/100. Diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Nah, di sini ditanyakan berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah. Jawabannya, misalnya X adalah jumlah bulan sampai sebuah gempa terjadi, lalu keuntungan perubahan asuransi adalah Y sama dengan 150X dikurang 10.000. X adalah pengubah acak dari distribusi geometrik dengan P sama dengan 1/100 dan EX-nya sama dengan 1/P jadi 1/100. Keuntungan yang diharapkan perusahaan asuransi adalah EY sama dengan E dikali 150X dikurang 10.000 sama dengan 150EX dikurang E dikali 10.000 sama dengan 150 dikali 100 dikurang 10.000 sama dengan 5.000. Jadi keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah adalah sebesar 5.000. Pada distribusi peluang distrik terdapat beberapa distribusi, diantaranya yang pertama distribusi peluang uniform. Distribusi peluang uniform adalah distribusi yang mempunyai probabilitas yang sama pada setiap kejadian, dikategorikan dan ruang sampelnya tidak dibatasi. Masing-masing memiliki nilai peluang yang sama, maka distribusi seragam dapat dituliskan atau persamaan dari distribusi peluang uniform ini adalah F X, K sama dengan 1/K di koma X. X ini bisa nilai X1, X2 sampai X yang ke N atau ditulis K. Untuk keterangannya, di sini Px-nya sama dengan peluang kejadian X, lalu K-nya sama dengan data percobaan ke K, dan X-nya sama dengan banyak percobaan. Contohnya, bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kota yang berisi lampu pijar 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan juga 100 watt dengan probabilitas masing-masing 1/4, maka distribusi uniformnya adalah, jawabannya di sini diketahui Fx dari rumusnya, yaitu Fx, K sama dengan 1/K, X sama dengan X1 sampai dengan X yang ke K. Lalu diketahui dari soal, tinggal masukkan saja dalam rumusnya, yaitu Fx, K-nya sudah diketahui yaitu 4,
sama dengan 1/4, X1-nya 40, X2-nya 60, X3-nya 75, dan juga X4 atau Xk-nya 100. Lanjut ke distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi yang mengacu pada kedua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Nah, syarat distribusi binomial ini adalah percobaannya terdiri atas N usaha yang berulang, lalu pengambilan sampel dilakukan dengan pengembalian atau sampling with replacement, lalu setiap usaha yang mempunyai dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Peluang sukses dinyatakan dengan P tidak berubah dari usaha yang satu ke yang berikutnya. Berikut adalah persamaan dari distribusi binomial, yaitu Px sama dengan Nx Px dikali 1 kurang P dikali X kurang X, di mana Q-nya sama dengan 1 kurang P. Lalu di sini ada persamaan lain, di mana P pangkat X dikali I pangkat N kurang X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali dengan N dikurang X faktorial. Lalu dikalikan dengan P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Dengan keterangannya yang di bawah ini. Lalu notasinya dituliskan C sama dengan N, X sama dengan C dikalikan dengan N per X. Lalu C-nya sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N kurang X faktorial. Untuk means dan variabel peluang binomial dapat dicari dengan persamaan atau rumus mu sama dengan N dikali P, dan juga variannya bisa dicari dengan sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q. Lalu di sini terdapat soal untuk peluang binomialnya, yaitu sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 2 dari 5 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 12 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 4 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Di sini sudah diketahui bahwa N-nya sama dengan 12, X-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 2 dibagi 5 atau 2/5, dan Q-nya sama dengan 3/5. Maka tinggal masukkan ke dalam rumus Px, N sama dengan N faktorial per N kurang X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang 1. Dan hasilnya yaitu 0,213. Selanjutnya untuk distribusi binomial negatif, di mana distribusi ini memiliki ciri bahwa peubah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sebanyak kakak sukses. Bila usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali dan menghasilkan sukses peluang PP, sedangkan gagal dengan peluang Q, maka Q-nya sama dengan 1 dikurang PQ sama dengan 1 kurang P. Maka distribusi peluang peubah acak X yaitu banyak usaha yang berakhir tepat pada sukses ke kakak diberikan oleh persamaan berikut, yaitu G X, P sama dengan X kurang 1 dikali atau dibagi K kurang 1 dikali P pangkat K dikali 1 kurang P pangkat X kurang K. Lalu X-nya sama dengan K tambah 1 X lainnya. Kita masuk ke soalnya. Diasumsikan suksesnya adalah tidak rusak sehingga peluang suksesnya 3/4 dan peluang tidak suksesnya
Jadi peluang 2 dari 4 campuran beton yang dijatuhkan tidak rusak adalah di sini diketahui Fx-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 3/4, K-nya sama dengan 2, sama dengan 4 kurang 1, 2 kurang 1 dikali 3/4 pangkat 2, dikali 1/4 pangkat 4 kurang 2, sama dengan 27/8. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah distribusi peluang perubahan acak Poisson X yang menyatakan banyaknya sukses yang terjadi dalam suatu selang waktu atau daerah tertentu. Untuk persamaan distribusi Poisson dapat digunakan persamaan Px sama dengan epsilon pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat x per x faktorial. Untuk x-nya nilainya mulai dari 0 sampai dengan n. Lalu selanjutnya untuk mu-nya sama dengan lambda sama dengan n kali p sama dengan EX atau nilai rata-rata. Selanjutnya kita akan masuk pada soalnya. Di sini diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,005. Kalau di suatu kota jumlah orang yang dilakukan vaksinasi sebanyak 4.000, hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Di sini diketahui mu-nya sama dengan lambda sama dengan n kali p sama dengan 4.000 dikali 0,0005 sama dengan 2. Lalu Px-nya kita masukkan dalam rumus. Px sama dengan 3 sama dengan 2,1828 pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat 3 dibagi 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 0,1804. Jadi peluang tepat 3 orang akan terjadi shock adalah 0,184. Selanjutnya untuk distribusi geometri. Di sini distribusi geometri memiliki ciri bahwa peubah acaknya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama. Nah, di sini digunakan persamaan distribusi geometrinya yaitu Fx sama dengan 1 kurang P pangkat X kurang 1 kali P. Lalu X-nya dimulai dari angka 1 sampai angka yang ke N. Lalu min dan varians. Untuk min-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus 1 per P. Lalu untuk variannya bisa dicari dengan rumus 1 kurang P dibagi P kuadrat. Kita langsung masuk ke dalam soalnya. Bisa dilihat kalau pada soalnya ini diketahui bahwa X-nya sama dengan 3 dan P-nya sama dengan 60% atau 0,60, maka diperoleh hasil Px lebih kecil sama dengan 3, X lebih kecil 3 sama dengan G dikali 3, 0,6 sama dengan 0,6 dikali 0,4 dipangkatkan 3 kurang 1 sama dengan 0,096. Lalu untuk X yang kedua itu kita gunakan X-nya harus lebih kecil sama dengan 3X, lebih kecil sama dengan 3. Dan P-nya sama dengan 0,60. Lalu di sini kita masukkan ke dalam rumus Px kurang dari 3 sama dengan elemen X sampai dengan 3, G dikali 3 titik koma 0,6 sama dengan 0,6 dikali 0,4 pangkat X kurang 1 sama dengan 0,6 ditambah 0,6 dikali 0,4 ditambah 0,6 dikali 0,4 dipangkatkan 2. Dan hasilnya sama dengan 0,936.
Selanjutnya, untuk materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi peluang kontinu. Perlu diketahui bahwa distribusi peluang kontinu itu sendiri adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Nah, ruang sampel kontinu adalah bila ruangan sampel mengandung titik sampel yang terhingga banyaknya. Syarat dari distribusi kontinu adalah apabila fungsi fx adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu x yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real atau R bila ketentuannya bila fx-nya harus lebih besar dari 0 untuk semua x elemen bilangan real. Lalu yang kedua, integral dari elemen tak hingga dikali fx dx sama dengan 1. Lalu PA-nya P dikali A harus lebih kecil sama dengan X, lebih kecil B. Sama dengan integral dari bilangan tak hingga dikali Fx dx. Nah, pada distribusi peluang kontinu terdapat beberapa distribusi, diantaranya yang pertama distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi yang paling penting di antara distribusi yang lain. Kurva dari distribusi normal mempunyai bentuk setangkup seperti lonceng. Nah, jika X suatu variabel random normal, akan distribusi probabilitasnya X-nya bisa dimuat dalam persamaan Fx sama dengan 1 per sigma akar dari 2 pi dikali dengan epsilon pangkat 1/2 dikali x kurang x per sigma. Lalu di sini negatif tak hingga harus lebih besar, bilangan tak hingga harus lebih besar dari x atau kurang dari tak hingga. Nah, parameter distribusi normal adalah min mu dengan min tak hingga kurang dari x kurang dari tak hingga, dan variansnya adalah sigma kuadrat lebih besar dari 0. Ini adalah contoh grafik dari distribusi normal, di mana grafik ini bisa dinyatakan jika semakin besar nilai sigma, maka kurva akan semakin landai, dan semakin kecil nilai lambda, maka kurva akan semakin melancip. Di sini terdapat sebuah soal di mana diketahui suatu distribusi normal dengan mu-nya sama dengan 50 dan lambdanya sama dengan 10. Carilah probabilitas bahwa X mendapat nilai antara 45 dan 62. Di sini X1-nya sama dengan 45 dan X2-nya sama dengan 62. Memasukkan dalam rumus 45 dikurang 50 dibagi 10 sama dengan negatif 0,5. Lalu untuk X2-nya sama dengan 62 kurang 50 dibagi 10 sama dengan 1,2. Dari persamaan di atas, gunakan tabel distribusi normal standar, maka diperoleh P dikali P45 kurang dari X kurang dari 65 sama dengan P dikali negatif 0,5 lebih kecil X lebih kecil 1,2. Lalu P dikali X kurang dari 1,2 dikurang P kali X kurang dari negatif 0,5 sama dengan masukkan dalam persamaan atau nilai yang sudah ada, yaitu 0,8849 dikurang 0,3085 dan hasilnya sama dengan 0,5764. Selanjutnya, distribusi gamma. Definisi dari distribusi gamma adalah peubah acak X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi
densitasnya berbentuk Fx sama dengan X alfa kurang 1 dikali epsilon X per beta kali lambda kali T kali lambda, dan X-nya harus lebih besar dari 0. Penulisan notasi dari peubah acak yang berdistribusi gamma adalah G dalam kurung X, lambda, beta. Artinya peubah acak X berdistribusi gamma. Berikut adalah grafik dari distribusi gamma. Di sini terdapat sebuah soal di mana variabel acak kontinu X menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberikan pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan lambdanya sama dengan 8 dan betanya sama dengan 15. Lalu digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam. Dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut, sebutkan juga statistik dan deskriptif distribusi gammanya. Di sini sudah ada jawabannya, di mana P-nya adalah 60 kurang dari X kurang dari 120. Lalu Fg-nya sama dengan 120, 8,15 dikurang Fg 60, 8,15. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya 0,4959. Untuk mencari min-nya, kita gunakan rumus X sama dengan alfa kali beta sama dengan 8,15 sama dengan 120. Setelah itu untuk mendapatkan nilai varians kita tinggal masukkan dalam rumus dan mendapatkan hasil 42,43. Begitupun dengan kemencengan dan keruncingan. Untuk kemencengan menggunakan rumus beta 1 sama dengan alfa sama dengan 4 dibagi alfa sama dengan 4 dibagi 8 sama dengan 0,5. Lalu untuk keruncingannya hasilnya 3,75. Kita lanjut ke distribusi eksponensial, di mana distribusi ini diperoleh dari distribusi gamma dengan alfanya sama dengan 1 dan betanya sama dengan 0. Ini adalah grafik dari distribusi eksponensial. Lalu peubah acak X dikatakan berdistribusi eksponensial jika dan hanya jika fungsi destinasinya atau densitasnya berbentuk Fx0 sama dengan 1 dibagi 0 epsilon negatif X bagi 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam soalnya, di mana diketahui A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 4, sehingga kita masukkan ke dalam rumus pada definisi, di mana rumusnya Fx sama dengan 1 dibagi 4, di mana sudah diketahui bahwa nilai B-nya sama dengan 4. Lalu yang kedua, tentukan peluangnya, tinggal masukkan ke dalam rumus dan hasilnya sama dengan 1/4. Selanjutnya kita masuk ke distribusi Weibull, di mana peubah acak kontinu X berdistribusi Weibull dengan parameter jika fungsi padatnya berbentuk Fx sama dengan alfa kali beta dikali X pangkat beta dikurang 1 epsilon dipangkat negatif alfa dikali X pangkat beta. Kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini terdapat contoh soal di mana waktu sampai gagal bekerjanya sebuah pelat gesek dalam jam pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan alfanya 0,5 dan betanya 5000. Lalu di sini kita disuruh menghitung waktu sampai gagal rata-rata dari
pelat gesek tersebut dan hitung probabilitas pelat gesek tersebut akan mampu bekerja sekurang-kurangnya 6.000 jam. Di sini kita akan mencari mu X-nya sama dengan EX sama dengan beta dikali T dikali 1 tambah 1/, lambda atau 1/, sama dengan 5.000 dikali T dikali 1 tambah, pada soalnya sudah diketahui alfanya sama dengan 0,5. Lalu kita tinggal masukkan sama dengan, kita jumlahkan 5.000 dikali 2 faktorial sama dengan 10.000 jam. Selanjutnya kita cari probabilitasnya menggunakan rumus Px kurang dari lebih besar 6.000 sama dengan 1 dikurang Fv dikali 6.000. Masukkan ke dalam rumus dan kita dapatkan hasilnya sama dengan 33,4%. Selanjutnya yang terakhir, distribusi uniform kontinu. Fungsi rapat probabilitas dari distribusi variabel random X yang bersifat uniform dan kontinu dalam interval AB diberikan oleh Fx AB sama dengan 1/B kurang A, lalu A-nya harus, dengan ketentuan A-nya harus kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B. Lalu untuk mencari nilai rata-rata atau min-nya, kita menggunakan rumus mu sama dengan A tambah B dibagi 2. Lalu variansinya kita cari menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan B kurang A kuadrat dibagi 12. Di sini sudah terdapat sebuah contoh di mana pada pemilihan warna kemasan permen, semua titik sampel dalam S sama dengan merah, kuning, hijau, biru, ungu, orange mempunyai probabilitas yang sama untuk muncul, yaitu sebesar 1/6. Kita langsung saja, di mana Fx-nya sudah diketahui bahwa Fx-nya sama dengan 6. Kita masukkan dalam rumus, Fx-nya sama dengan X6 sama dengan 1/6, untuk X-nya sama dengan merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan orange. Yang kedua, untuk variabel random X-nya yang mempunyai distribusi uniform discrete, kita menggunakan rumus mu sama dengan 1/2 dikali K tambah 1, lalu kita gunakan rumus sigma kuadrat sama dengan 1/2, sudah diketahui 1/2 dikali K kuadrat tambah 1. Baik, sekian dari saya. Videonya semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.